Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dery, mahasiswa KPI 2017, IAIN Purwokerto. Ingin memberikan pemahaman ataupun penjelasan mengenai periklanan ataupun advertising. Ya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu iklan. Akan tetapi Dery di sini akan memperjelas atau menjelaskan kembali mengenai iklan itu apa, pentingnya beriklan itu apa, dan efek yang timbul dari iklan itu apa, dan teori-teori dalam beriklan gitu kan. Jadi iklan di sini adalah suatu penyampaian informasi mengenai suatu produk ataupun jasa kepada para halayak dengan tujuan halayak itu dapat tertarik dengan produk atau jasa yang kita iklankan seperti itu. Dan mungkin teman-teman banyak sekali yang berbicara atau berpikir apa sih itu pentingnya iklan. Itu tadi yang pertama adalah menarik daya customer ataupun daya tarik halayak untuk membeli suatu produk yang kita iklankan. Kemudian yang kedua adalah supaya para halayak ataupun halayak tidak lupa pada suatu produk yang kita iklankan. Kemudian yang ketiga adalah ketika suatu customer ataupun halayak yang sudah membeli produk tersebut, para halayak itu atau customer akan lebih peka terhadap suatu produk yang kita tawarkan atau yang mereka beli gitu. Dan kemudian ada selanjutnya adalah efek yang timbul adanya iklan, yaitu ada efek kognitif, ada efek afektif dan efek konotatif. Ya, jadi ada aspek pengetahuan, terus ada rasa suka senang atau sedih gitu kan, terus ada perilaku gitu, kita berubah atau tidak setelah melihat iklan tersebut, terus pengetahuan kita bertambah atau tidak setelah, dan rasa kita itu ketika sedang melihat iklan itu seperti apa, senangkah, sedih atau bahagia gitu. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori dalam advertising atau periklanan. Yang pertama, di sini ada 4 teori, tetapi Dery nanti akan menjelaskan 3 teori. Dan 4 teori tersebut adalah teori satu adalah cutting edge atau teori efek samping. Yang kedua adalah teori ATR, awareness, trial, dan reinforcement. Yang ketiga adalah teori elaborated likelihood model. Dan yang keempat adalah teori disonansi kognitif. Tetapi di sini Dery tegaskan Dery hanya menjelaskan 3 teori periklanan. Yang pertama adalah teori cutting edge atau teori efek samping. Ya, iklan dalam teori cutting edge ini mengasumsikan kepada suatu bacaan ataupun iklan yang secara tidak sadar dapat mempengaruhi perilaku ataupun budaya suatu kelompok atau seseorang gitu. Jadi ketika seseorang sudah melihat suatu iklan atau bacaan, itu secara tidak langsung akan merubah sikap dan perilaku seperti meniru gaya bicara, gaya busana, ataupun rasanya itu berubah ketika lagi sedih, kemudian melihat iklan tersebut jadi rasa senang. Itu yang secara tidak sadar ketika seseorang melihat iklan yang diterapkan oleh teori cutting edge atau teori efek samping. Dan kemudian iklan di teori cutting edge ini merupakan suatu komunikasi juga yang dapat mempengaruhi halayak, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, atau yang biasanya itu langsung dirasakan. Jadi di sini jangka panjang atau pendek melalui proses sosialisasi pesan yang dapat mempengaruhi disonansi pesan. Jadi di sini tuh kayak ketika kita sudah melihat iklan tersebut, apa sih pesan yang ada dalam iklan tersebut, seperti merek sabun ini, yaitu pesannya adalah untuk menjaga kebersihan, untuk ini dan sebagainya. Jadi ketika melihat itu seperti bahwasanya kebersihan itu bagus dan untuk kesehatan itu sangat diperlukan lingkungan yang bersih. Jadi untuk teori jangka panjangnya atau efek jangka panjangnya itu, jadi kita tuh merasakan kesehatan yang akan datang gitu. Dan kemudian efek di teori cutting edge ini atau efek samping itu merupakan
halayak yang sudah ditargetkan untuk menjadi sasaran itu tidak tercapai, akan tetapi target ataupun halayak yang tidak disasarkan itu malah jauh lebih banyak seperti itu. Jadi di sini ibaratnya itu kayak salah sasaran gitu. Sasaran yang kita targetkan itu tidak tercapai, melainkan banyak sekali sasaran-sasaran yang tidak ditargetkan gitu. Kemudian teori yang kedua adalah teori ATR, awareness, trial, dan reinforcement. Awareness itu adalah suatu penyampaian informasi mengenai suatu produk yang halayak cari bahwasanya produk itu ada. Jadi tujuan iklan di teori ini adalah untuk memberikan informasi kepada halayak bahwasanya produk-produk yang mereka mungkin inginkan itu ada, seperti itu. Dan kemudian trial itu kayak pesan kognitif ya. Jadi kayak supaya para halayak itu terdorong untuk langsung mencoba suatu produk tersebut. Dan yang ketiga adalah reinforcement, yaitu proses penguatan iklan sehingga dapat memunculkan sikap positif halayak terhadap suatu produk. Jadi di sini kayak menyampaikan suatu fakta tentang produk tersebut, bahwasanya ketika kita sudah menggunakan produk tersebut dan hasilnya itu nyata, bisa kita publish ke halayak bahwasanya itu memang benar adanya. Jadi menimbulkan pesan positif yang memang tidak ada unsur hoax dalam beriklan. Kemudian ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif ini merujuk pada kesehatan mental yang tidak nyaman atau disonansi pada suatu kondisi di mana keyakinannya itu terhadap suatu nilai itu berbeda. Jadi kayak masih bimbang gitu terhadap suatu produk yang mungkin akan dia pilih. Kemudian disonansi kognitif ini juga bisa memberikan efek yang semestinya itu harus dilakukan. Jadi berpusat pada bagaimana seseorang itu berusaha untuk mendapatkan konsistensi dan kesesuaian dalam sikap dan perilaku mereka. Jadi disonansi kognitif ini, jadi mereka itu kayak konsisten gak sih menggunakan suatu produk tersebut, ataupun kesesuaian dan sikap dan perilaku setelah melihat iklan tersebut dan menggunakan produk iklan tersebut. Kemudian ada ketidaksesuaian saat mengalami disonansi kognitif membuat seseorang akan mencari cara untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Jadi ketika seseorang itu akan mencari ketidaknyamanan, mencari cara untuk mengatasi ketidaknyamanan dari suatu iklan gitu kan. Jadi di sini kayak mencari solusi supaya rasa tidak nyaman itu hilang dan muncul rasa nyaman dalam beriklan. Kemudian ada juga mengenai dalam ranah pesan persuasif, pengiklan harus mampu mengurangi disonansi yang dialami halayak, baik dari sisi kepercayaan maupun perilaku. Jadi di sini pengiklan harus memperhatikan rasa nyaman dan yang dirasakan oleh halayak supaya tidak terjadi disonansi kembali ya. Jadi dengan cara itu kita dapat memberikan pesan yang positif kepada halayak karena kita sudah memberikan ataupun memberikan rasa nyaman kepada halayak dalam melakukan beriklan, seperti itu ya. Kiranya seperti itu penjelasan mengenai apa itu iklan, kemudian efek beriklan, terus pentingnya beriklan, dan 3 teori yang disebutkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Komen saja di video ini biar Dery makin terus belajar mengenai advertising dan materi-materi lainnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.